Dunia Bola, Aswin Newit. Jumpa kembali di podcast Ngobrol Dunia Bola, edisi FPL Game Week 32. Waduh, terbata-bata nih kayaknya karena memang sudah vakum 2 minggu kita nggak hadir, dan kali ini kita akan kedatangan 2 bintang tamu yang istimewa, yang dimana kali ini akan sangat berbeda karena biasanya kita hanya memprediksi atau menganalisa sebuah game week dengan cara misalkan kita hanya menebak pemain ini sedang on fire, kemudian kita masukkan. Nah, kali ini kita dengan metode yang berbeda, yang dimana kita akan memfokuskan pemain yang sudah dikerucutkan dari hasil analisa pertandingan tersebut. Nah, kali ini yang pertama ada Mas Danang. Halo Mas Danang. Halo, salam Ya. kenal. Yes, thank you Mas udah datang, dan yang ini juga tidak asing karena sebelumnya kita sudah pernah undang, yaitu Mas Angga Agustola. Halo Mas Angga Agustola, apa kabar? Halo Mas Albana, kabar baik. Ya. Semoga sehat juga ya. Sama-sama. Oke, langsung saja karena mepet juga kan untuk game week selanjutnya. Jadi kita langsung mencoba menganalisa. Dengan yang ini kita akan berbeda. Yang pertama adalah kita hanya melihat dari 2 pertandingan atau 10 pertandingan ini, kita akan kasih pilihan kepada Mas Danang dan Mas Angga untuk memilih dari 2 match yang atau dua klub yang akan bertanding di match tersebut. Nah, untuk pertandingan Everton melawan Spurs, saya akan lempar langsung ke Mas Angga Agusta nih. Gimana Mas untuk prediksi Everton dan Spurs nih? Kita lihat kan menurut bursa odds di situ kalau nggak salah setengah ya, itu ya, menjagokan Everton ya, atau menjagokan Spurs ya, dan menahan Everton tuh di bursa odds setengahnya itu. Jadi menurut Mas Angga Agusta ini kira-kira untuk match Everton Spurs akan berjalan seperti apa, dan pemain rekomendasi dari Mas Angga apa? Kalau lihat tadi Spurs diunggulkan ya, setengah atau Ya, seperempat ya? sorry, seperempat sampai setengah ya. Oh, oke. Di sini agak ada ini ya, menarik ya. Kalau saya lihat sih untuk tim sebesar Spurs diunggulkan, tapi nggak banyak. Saya masih ragu nih di sini Spurs bisa menang nih. Oh gitu ya? Iya, memang secara kualitas kita bisa lihat memang Spurs harusnya lebih bagus ya. Tapi ya menurut saya harusnya Spurs bisa diunggulkan lebih tinggi dari itu. Prediksi saya sih Spurs nggak mungkin menang, either Everton menang atau hasilnya seri. Tapi saya lihat yang cukup menarik, ini kan kedua kesebelasan ini kan lini pertahanannya kurang begitu bagus ya, apalagi Spurs tuh. Betul. Biasa unggul, terus kemudian gampang banget kebobolan. Akhirnya malah kalah atau nggak jadi menang gitu. Tapi mungkin akan ada banyak gol di match ini, Mas. Oh, jadi menurut Mas Angga Agusta ini Everton dan Spurs ini akan silih berganti mencetak gol gitu ya? Ya, tapi tebakan saya either Everton menang atau seri. Yang pasti Spurs nggak bakal menang. Oh gitu. Jadi menurut Mas Angga ini Everton yang akan keluar menjadi pemenang, dan tapi kebobolan juga ya gitu maksudnya. Skornya banyak, menurut saya skornya akan cukup banyak sih. Bisa jual gol, karena kan dua-duanya tipikalnya menyerang juga kan ya. Oke, jadi kalau menurut Mas Angga ada pemain yang direkomendasikan untuk game week 32? Ya pasti, dari laga karena memang ini? Saya pikir karena memang kedua tim ini pasti kebobolan, kita jangan rekomendasiin backnya ya, pasti harus lini serangnya. Kalau saya disuruh pilih, yang pasti penyerang Harry Kane atau Calvert-Lewin. Dua-duanya atau salah satu nih, kalau boleh tahu? Karena kan kita kan ada 10. Betul. Kalau Spurs kita bisa pilih 2 antara Kane atau Son. Kalau di Everton udah pasti Calvert-Lewin. Udah fix ya Calvert-Lewin. Saya masukkan Calvert-Lewin sebagai pilihan dari Mas Angga ini. Kalau ini nih yang galau nih antara Son sama Kane, dua-duanya produktif karena biasanya mereka tandem. Saya coba boleh pilih satu kan ya? Oh iya, enggak dong. Yang penting di antara Mas Danang dan Mas Angga nanti
masing-masing akan memilih 7 pemain dari 5 match yang saya bagi kan gitu. Dari total 10 match yang tersedia di game week 32 gitu. Jadi mungkin tahan dulu kali ya. Kan karena di sini ada Spurs ada bermain 2 kali ya. Oh iya. Betul. Calvert-Lewin dulu lah. Ya, karena saya yakin Spurs nggak bakal menang. Oke, kita kunci Calvert-Lewin. Tapi kalau ngomong soal Calvert-Lewin sendiri, kita lihat dia terakhir itu poin di ini ya, di game week 28 kalau nggak salah ya, 28, dan dia baru cetak 1 gol. Itu mungkin plus ini ya kali ya, satu bonus ya, jadi 6 ya poinnya. Sebelumnya dia ngampas nih angin apa ini yang mendasari Calvert-Lewin loh. Karena padahal banyak manajer FPL yang sudah mungkin ya sudah melupakan lah gitu. Tapi Calvert-Lewin itu ingat saya sih dia di match-match gede itu pasti nyetak gol sih. Waktu itu kan lawan MU juga ada nyetak gol. Pasti ada kontribusi, either dia golin atau dia kasih assist. Oke. Jadi ini pembuktian dari Calvert-Lewin ya untuk mengembalikan citra dari performanya dari Calvert-Lewin. Oke, berlanjut ke laga Newcastle lawan West Ham. Kali ini Mas Danang akan mencoba menganalisa nih Mas. Kalau dilihat dari bursanya dan dari odds-nya, dia dikasih West Ham diunggulkan setengah nih. Karena kemarin juga berhasil menang juga kan. Nah, kali ini Newcastle akan menjadi lawan West Ham. Jadi menurut Mas Danang, untuk pertandingan Newcastle melawan West Ham ini akan berjalan seperti apa, dan tetap kembali pilihan Mas Danang, ada rekomendasi pemain nggak dari dua klub ini yang akan bermain? Newcastle West Ham ya, berarti main di St. James Park ya ini ya, di kandangnya Newcastle ya. Kalau kita lihat ini West Ham 2 pertandingan terakhir selalu nyetak 3 gol. 3 gol pasti nama yang selalu ada di setiap golnya itu adalah Jesse Lingard. Oke ya. Bahkan semalam dia nyetak 2 gol. Sorry, saya revisi, malah 3 pertandingan terakhir. 3 pertandingan terakhir tuh West Ham selalu nyetak 3 gol. Artinya lini serangnya ini luar biasa ya. Memang di situ ada nama-nama Lingard, terus ada juga yang selalu golin itu Bowen kalau nggak salah ya. Yes, Bowen. Terus selalu golin di 2 game terakhir. Semalam juga kalau nggak salah dapat poin 3 si Bowen itu. Bowen lumayan Mas. Bowen golin juga. Bowen golin juga. Cuman yang jadi PR memang West Ham itu pertahanannya. Kayak semalam lawan Leicester udah unggul 3, kebobolan 2. Iya. Di game week sebelumnya juga sama, di game 30 lawan Wolves kebobolan juga 2. Lalu sebelumnya lagi di game week 29 lawan Arsenal kebobolan 3, tapi dia selalu bisa nyetak 3 gol. Iya. Tapi kalau bisa lihat di sini Newcastle di 2 pertandingan terakhir seperti ini tim yang sedang memperjuangkan keluar dari zona degradasi. Malam nggak ada kemarin itu game week 31 nggak nyangka ya Newcastle menang. Menang lawan Burnley walaupun sudah ketinggalan duluan, dan kalau nggak salah Newcastle juga nggak diunggulkan di situ. Nah artinya ini merupakan tim kejutan yang kita tahu nama Newcastle sebenarnya itu nama besar Newcastle ya. Cuman di akhir tahun-tahun 2020, 2010 memang turun banget Newcastle. Kalau lihat dari yang diunggulkan adalah West Ham setengah ya. West Ham setengah. Saya sih ragu kalau West Ham setengah betul. West Ham setengah ya. Saya ragu West Ham bisa menang karena dengan kekuatan yang lagi bagus-bagusnya dan sudah masuk ke 4 besar ya West Ham ya. Harusnya ini bisa lebih dari setengah melawan tim Newcastle yang sedang berjuang di zona degradasi. Dan kalau dilihat kebobolan banyak, saya memperkirakan West Ham nggak akan menang di sini. Jadi seri, draw. Nah untuk pemain kalau Newcastle pemainnya random, nggak ada yang diunggulkan.
di Newcastle. Acuannya atau pakemnya nggak ada ya? Nggak ada. jadi yang tiap game bisa ditebak ya? itu nggak ada. Nggak bisa tebak. Ada Joelinton di situ. Terus Saint Maximin kemarin Maximin. Ada Willock juga di situ. Tapi itu random. Cuman yang pasti kalau saya disuruh milih satu, Jesse Lingard di sini akan jadi bintangnya. Tapi hasil draw. Tapi Mas Danang memilih dengan hasil analisa Mas Danang yang pertandingan ini akan berjalan seri, apakah Lingard ini punya potensi juga untuk ngegolin? Atau seri yang dimaksud mungkin 0-0, mungkin kita bisa cari alternatif kayak misalkan Cresswell gitu atau back dari West Ham yang lain, dan yang lain gitu. Betul, memang ada potensi ya, ada potensi back-backnya ini berkontribusi untuk golnya West Ham. Tapi ini kalau kita ngambil backnya West Ham resiko. Kenapa? Karena dia kebobolan juga banyak. Akan sayang poinnya, akan hilang poinnya kalau kita masukkan ke dalam tim kita. Jadi lebih baik kita main di pemain tengah atau pemain depan, lebih aman. Mendingan kita nanti pemain belakangnya cari tim yang memang defense-nya kuat dan akhir-akhir ini clean sheet-nya lumayan banyak gitu. Jadi kalau saya ngelihat di sini potensinya Lingard, Bowen. Cuman kalau lihat konsistensi tetap Lingard. Lingardinho. Mas Danang pilihnya Lingardinho aja atau Mas Bowen? Satu aja Lingard. Oh iya, ini pemain yang benar-benar sedang disorot oleh dunia ya. Ketika di MU, di Messi. ini sebagai fans MU, Mas Angga ngelihat fenomena Lingard ini seperti apa, Mas? Saya sih nggak kepengen dia balik, udahlah dunianya dia memang di West Ham, silahkan lanjutkan hidupnya di sana. Tapi memang Lingard juga kayak nemu jodohnya di sana. Lingard di MU masih bagus, cuman sayang dengan kedatangannya Bruno nggak bagian tempat. Mirip gitu kan. Bruno juga di FPL memang pemain tengah, tapi kalau lihat di aktual di lapangan selalu di samping atau di belakang sedikitnya striker. Iya. Selalu seperti itu. Tapi sudah tidak ada tempat juga. Yes. Saya jadi kepikir juga nih tadi, karena kan saya masukin Calvert-Lewin nih. Kalau kita susunnya seperti ini, jadi kita susun tim bertiga yang ini harusnya jangan direkomend Calvert-Lewin ya. Harusnya saya rekomend apa dong? Karena dia double game week. Gitu. Kalau misalnya kita masukin Calvert-Lewin. Tadi saya pikir kalau misalnya saya pilih pemain ya, saya akan rekomendasiin Calvert-Lewin. Tapi kalau saya harus susun ini dalam tim saya, pasti saya pilih pemain Spurs. Oke. Kalau boleh diulang, kalau boleh diulang nih, jadi siapa nih pemain rekomendasi? Kalau pakai Harry Kane ya. Gimana Om Danang, sama pakai Harry Kane ini? Antara dua itu sih sebenarnya oke ya. Tapi kalau saya silakan. Atau memunculkan nama-nama baru nih, kayak Lucas Moura gitu misal. Enggak, berat. Kalau saya kan tipikalnya Mas Albana tahu, saya pasti cari pemain tengah. Karena dia poin golnya lebih tinggi ya. Saya bandingkan Ton. Kalau Om Danang gimana Om Danang? Saya biasanya kan ini siklusnya naik turun. Semalam kan dia blank. Malah Son yang poin kan. Kalau saya lihat malah kebalikan. Nah, di sini Hotspur itu lawannya adalah Everton ya. Everton ini pertahanannya ya so-so lah ya. Masih bisa kadang clean sheet, kadang enggak gitu. Masih kebobolan. Ya pasang bignya masih kebobolan. Benar. Gitu. Kayak habis cuci mobil habis itu hujan ya. Iya. Karena kalau lihat Everton ini ya jadi bahas Everton. Nggak konsisten, main di kandang pun suka kebobolan lebih dari satu. Betul. Makanya memang cocok sih kalau misalnya ngambil Son atau Kane atau dua-duanya juga nggak masalah secara dia double game week kan. Betul. Jadi gimana? Nanti bisa masukin berikutnya ya, pertandingan keduanya ya, nanti biar Om Danang ini saya pilih Son dulu deh. Oke deh, kita kunci Son masuk ke tim kita ya, kecuali kalau kita nanti kasih rekomendasi untuk yang nonton, ya mungkin Calvert-Lewin bisa jadi pilihan. Tapi kalau kita suruh masukin ke tim kita, ya mendingan masukin Son karena double game week. Ya, karena dua pemain ini wajib manajer miliki nih untuk persiapan game week 32 kan.
barangkali ada yang sedang memakai free hit atau memakai wild card gitu kan. Yes. Betul. Oke, jadi untuk tadi kita kembali ke Mas Danang. Jadi Newcastle West Ham, Mas Danang merekomendasikan Lingard, tapi hasil pertandingan tersebut akan berakhir dengan seri ya. Mudah-mudahan sih 3 sama gitu atau 4 sama gitu ya. Kalau lihat dari tren 3 pertandingan terakhir sih harusnya West Ham nggak susah ya golin lebih dari 2 ya. Karena 3 pertandingan terakhir selalu 3 gol West Ham. Dan Newcastle juga pertahanannya nggak bagus. Iya, setuju. Tapi berhubung Newcastle juga nggak punya back pakem juga, kadang dia merotasi skema yang sudah ditentukan, kadang diganti lagi di match selanjutnya ya. Ya namanya lagi berjuang di zona degradasi pasti akan mencoba berbagai cara untuk keluar. Oke, untuk selanjutnya ada laga Wolves lawan Sheffield nih. Kita kembali lagi ke Mas Angga. Nah, Mas, dari Wolves sama Sheffield ini Wolves diuntungkan di angka 3/4, Mas. Jadi menurut Mas Angga pertandingan ini akan berjalan seperti apa nih? Dan tetap kembali ke pemain, mungkin ada rekomendasi pemain atau kalau nggak ada ya nggak ada deh, kita skip gitu. Mungkin nanti saya di match selanjutnya gitu. 100% saya yakin Wolves menang sih. Wih, gila. Tuh catat para manajer. 100%. Ya, kalau lihat bursa menang, silakan follow IG Angga Agus. Lu clear. Ya, jadi Wolves akan keluar sebagai pemenang ya, Mas. Yakin. Jadi ya untuk ya kita lihat juga sih dari Sheffield sendiri juga tim yang kita sudah tidak anggap lagi di Premier League lah ya. Jadi ya sudah tidak ada nafsu buat bertahan juga dan ya kita harus merelakan Wolves untuk keluar menjadi pemenang sih. Tapi kalau boleh tahu ada pemain rekomendasi nggak nih di laga ini, di match ini? Kalau di Wolves sebenarnya banyak ya, kemarin aja dia clean sheet, ada kipernya, di Patricio juga oke. Kemudian ada backnya ada Roman Seix, Boli, tengahnya ada Neto, depannya juga ada si siapa namanya? William Jose lagi kemarin. William Jose sama Fabio Silva. Fabio Silva kan, dan harganya relatif murah sih. Sorry, William Jose kemarin dianulir. Betul, yang golin kan si Fabian. Iya, Silva. Saya sih yakin sih Wolves ini menang nih. Cuman masukin ke tim kita nggak ya pemain mereka ya? Gimana Mas Angga? Kira-kira tahan dulu ya. Masih ada 6 pemain yang akan direkomendasikan Mas Angga. Tapi kalau kiper sih oke kayaknya. Secara kita lihat lawannya kualitasnya juga. Betul. Rui Patricio boleh ya? Kayaknya sih bakal clean sheet. Gitu. Jadi Rui Patricio atau mungkin ini Fabio Silva? Fabio Silva buat cadangan sih boleh, karena ini include cadangan ya, karena harganya dua dong jadinya. Iya, aduh, saya bingung. Patricio, game lain apa ya yang kira-kira? Kita kan ada Martinez ya. Patricio ini potensi bonus poin ya, kayak kemarin. Bonus poinnya tinggi. Ya, betul. Saya coba sih lihat pede dengan belakangnya sih kalau misalnya lawannya seperti ini. Atau kita tampung dulu gimana Om Danang sampai ditampung dulu Patricio ya. Oke. Kita tampung dulu ya. Kita cek ombak dulu, barangkali nanti ombaknya pas ya kan. Sebentar. Kiper itu yang bagus kan ada si Martinez juga. Mendy. Johnston, Mendy. Tapi oke lah kita tampung dulu ya. Oke, Patricio kita save dulu lah ya. Jadi untuk Wolves lawan Sheffield dia akan dimenangkan oleh Sheffield. Wolves 100%. Kalau tidak 100% refund. Kalau untuk ini kalau buat yang nonton tayangan ini yang mungkin duitnya agak pas-pasan, bisa pertimbangkan Pedro Neto atau Fabio Silva. Tuh, buat teman-teman atau para manajer catat tuh, ada Pedro Neto dan Fabio Silva yang bisa jadi alternatif untuk nggak terlalu mahal ya. Yes, betul. Oke, lanjut ke laga mungkin agak besar nih timnya nih. Enggak sih, Arsenal ya. Waduh, jahat amat ini dia besar. Dia main sama Coach Justin loh.
Oh, Arsenal itu tadinya tim besar, sekarang netizen bisa menilai sendirilah. Oke, ini kayaknya laga derby kayaknya nih, Arsenal lawan Fulham. London Derby. Yes, ya. Fulham ya. Kalau kita lihat bursanya kan Arsenal memang kemarin setelah kita tahu berhasil menang dan Arsenal sekarang sebentar saya buka kamus dulu. Menangnya tapi lawan tim yang biasa aja lah. Lawan Sheffield kan ya. Lawan tim yang biasa aja lah, yang udah nggak ada nafsunya. Iya betul. Dan kita lihat Arsenal ini akan dijagokan kembali di angka 3/4 nih Mas Danang. Ini lucu. Arsenal. Kenapa tuh? Kita tahu Arsenal dengan Lacazette-nya lagi on fire ya. Lacazette ini bilang semalam kalau nggak salah nyetak 2 gitu kan. Memang di week 30 mereka blank karena ketemu Liverpool. Nah di game sebelumnya Lacazette hat-trick lawan si West Ham. Ya, artinya ini Lacazette akan on fire kalau misalnya nggak lawan tim besar. Nah, tapi lucu. Gitu. Pasarannya cuma 3/4. Gitu. Berbahaya, tapi memang nggak bisa dipungkiri lawan-lawan yang lagi berjuang di bisa dibilang degradasi ya, Fulham di posisi bawah kan. Nah ini memang sering ngasih kejutan gitu. Nah kalau lihat dari 3/4 sepertinya Arsenal juga nggak akan menang, tapi golnya akan banyak. Secara ini derby London, kalau derby London biasanya memang akan menarik, akan keras dan akan banyak gol gitu. Jadi maksudnya bisa kalah bisa menang nih Arsenal nih? Atau seri? Nggak bisa menang. Nggak bisa menang. Bisa seri dan atau malah bisa kalah ya? Betul. No chance to win kata Om Angga. No chance to win. Kita mau ngejatin coach, Arsenal nggak mau menang coach gitu. Itu kayak saya mengenal kalimat dari seseorang. Itu kayak kalimatnya King Reon siapa ya? Kenal King Reon ya? Itu legenda itu. Iya. Jadi Arsenal ini no chance to win ya. No chance to win. Betul. Karena memang Arsenal ini konsistensinya kurang ya. Tapi kalau misalnya golnya ada dan Lacazette saya jagoin. Kenapa? Karena dari kemarin Aubameyang kayaknya turun nih. Tapi sakit dia, nggak dimainin. Sakit. Oh, sakit. Iya. Gara-gara cukur rambut itu. Sakit gigi kayaknya dia. PP juga kurang gitu kan, dan ngelawan tim yang berjuang lawan dari area degradasi kayaknya nih semangatnya akan beda Fulham juga gitu. Jadi saya kalau disuruh milih tetap draw ataupun kalah, tapi Lacazette ada potensi untuk poin ya. Oke, kita save dulu untuk Lacazette ya. Lacazette. Oke. Nah, kita langsung berlanjut ke match selanjutnya. Ada laga menarik nih. Ya, MU lagi sedang mengejar pucuk kan, singgasana Premier League, guys. Ditambah kemarin City sedang tenggelam. Ini kesempatan buat MU buat ngejar nih. Apalagi lawannya Burnley. Nah, Mas Angga, gimana nih? MU dikasih angka 1,5 nih lawan Burnley. Wah, 100% menang. Menang lebih dari 2 gol atau cuma menang aja nih kira-kira? Kalau 1,5 sih saya pede MU menang. Tapi kalau bukan karena saya fans MU ya. Kalau tiba-tiba MU 3/4 saya pasti bilang MU nggak bakal menang. Tapi 1,5 yakin banget ya. Ini kalau tadi 100% ini berapa persen dong? 100% secara fans MU. Cuman ya itu. 100%. Saya juga setuju MU menang. Saya setuju. Cuman suka ada skenario berbeda kalau misalnya ada kartu merah. Nah, ini berbeda nih. Contoh 2 minggu terakhir. Ini menarik nih. Ini gimana tuh? Boleh ya, Om Angga saya selang ya. Iya. Dua game terakhir ingat nggak kemarin ada yang dijagokan dengan pasaran yang lumayan besar? Oh, Chelsea ya. Minggu tiba-tiba lalu 1-4 ya. Oh, Chelsea lawan itu minggu sebelumnya. Itu minggu sebelumnya. Minggu lalu, minggu ini game week 31. Maksudnya game week 31 ini. City itu pasarannya gede sama Leeds. Tapi ternyata dianugerahin kartu merah ya kalau nggak salah. Oh enggak. Iya sih. Cooper backnya Leeds. Yang kita lihat kalau misalnya kartu merah harusnya City malah menang ya, malah dibalik.
berubah kondisinya. Kalau City yang kalah, aneh di situ. Dan di game week sebelumnya ini ada menarik Chelsea. sih, menarik sih. Di game week 30 ada Chelsea sama WBA. Ya, betul. Ya, juga sama. Dibalik, ya. Itu 1000% Chelsea menang, gitu kan. Nuklir kalau kata King Rewan nih. Siapa? Kenal sama King Rewan ya? Aduh, siapa ya? Tapi ternyata dibalikin tuh Thiago Silva dikasih merah. Berubahlah semuanya di situ. Jadi ya kalau secara di atas kertas nggak ada kartu merah, ya harusnya sih aman. MU menang. Tapi saya. Sebenarnya MU menang nggak menang, jaminan satu pemain harus masuk sih. Bruno Fernandes harus masuk. Bruno Fernandes ya, tapi kemarin nggak kontribusi apa-apa kemarin. Ya, jarang sih. Biar gimana, Bruno kan termasuk salah satu pemain dengan skor tertinggi ya di FPL musim ini ya. Iya, masih Bruno. Dua salah ya kalau nggak salah ya. Iya, dan 90% atau mungkin 80% lebih itu kontribusi golnya buat MU tinggi, baik itu gol maupun assist. Oke. Mungkin karena nanti kalau kemarin kan mungkin kita tahu kan permainan Tottenham juga cepat ya kan, yang dimana mungkin dari speednya Bruno juga kayaknya belum bisa mengimbangi lah. Tapi kalau lawan Burnley pasti MU akan menekan habis-habisan ya, minimal dapat penalti ya Pak. Tergantung kalau vouchernya ada. Kalau ada vouchernya bisa. Ya, tapi udah lama sekali sih MU tidak dapat penalti nih. Barangkali nih besok dapat penalti pasti Bruno udah 100%. Ya, jadi kita kunci Bruno ya, atau ada pemain? Boleh nambah lagi. Kayaknya MU juga look show-nya juga lagi dahsyat sih kalau misalnya mau masuk. Bukan Greenwood ya? Bukan Greenwood ya? Saya nggak yakin soalnya kemarin aja kan Greenwood itu jadi cadangan kan? Iya sih. Tapi kan ya oke lah kemarin Greenwood di laga. Takut di rotasi aja Om Al. Kalau misalnya dirotasi kan kasihan nanti. Kalau saya better satu lagi Luke Shaw ya. Luke Shaw kita lihat termasuk salah satu yang tergantikan banyak. Iya, tergantikan banyak. Iya. Di luar dugaan musim ini. Kalau boleh masukin Luke Shaw atau mau ditampung dulu juga boleh. Tapi kita belum ada back kayaknya ya. Ini bukan karena Mas Angga ini sebagai fans MU, saya main FPL harus ada MU, pokoknya enggak ya? Enggak dong, kan saya setuju. Yang episode sebelumnya kan tahu sendiri, saya nggak akan pasang pemain MU kalau belum lewat bulan Desember. Tapi saya mendengarkan kata Mas Angga loh, pokoknya setelah lewat Januari silakan buang pemain MU gitu. Saya sudah buang itu. Pasang justru pasang. Oh gitu. Saya bilang sebelum Desember jangan pasang pemain MU. Oh setelah Desember boleh dipasang. Oh seperti itu. Berarti saya kemarin salah mencerna ya. Saya kira habis bensinnya itu di paruh musim gitu. Selanjutnya sudah gimana? Tapi di luar dugaan ya, MU musim ini di luar dugaan sih. Maksudnya ya. Kita lihat emang MU biasa kesulitan tuh di awal musim. Tapi ya surprisingly terutama di laga-laga tandang mereka malah menang. Makanya banyak comeback kan, banyak banget comeback. Sering comeback juga. Ya walaupun berapa kali Ole juga keputusannya salah sih tapnya. Tapi ya so far oke lah, bisa ngejar City menurut saya. Ya, dengan komposisi Ole juga yang memainkan Fred sebagai central midfielder ya. Setuju. Jadi Bruno nggak perlu harus turun sampai ke bawah banget nggak. Waktu awal musim tuh kan Bruno sempat turun ke bawah. Capek banget, wah dia turun terus betul. Kayak one man show itu. Saya setuju sama itu. Saya setuju sama Luke Shaw. Tambahin sedikit. Luke Shaw itu pemain EPL yang sense creative-nya paling tinggi musim ini. Back ya. Oh iya betul. Chelsea ini 55 kali apa ya kalau nggak salah. 55 kali, betul. Itu di luar dugaan. Jadi kayaknya memang dia nggak punya lari yang cepat banget gitu ya. Tapi memang positioningnya dia bagus. Dia wingsnya dia nyisir di ini memang selalu mepet di touchline. Tapi begitu masuk ke setengah kotak penalti dia pasti nusuk ke dalam. Ingat golnya ke gawang City itu kan di luar dugaan ya, nggak ada power sama sekali, itu sangat simpel. Nah itu memang kelebihannya si Luke Shaw, dia bisa passing, dia bisa crossing dan dia bisa golin. Saya setuju kalau pasang Luke Shaw. Ini TAA versi ini ya, versi MU lah ya. Ya tahun lalu TAA, tahun ini Luke Shaw lah. Ya setuju. Walaupun jumlah asisnya masih kalah jauh dibanding TAA musim lalu. Ya setuju. Karena sebenarnya Luke Shaw itu tipikalnya pemainnya bagus, cuman karena sebelumnya kayaknya sebelum ada Ole nggak dipercaya
Dia nyari kasih tempat. Dia begitu dikasih tempat, kayaknya udah mulai nunjukin diri nih. Walaupun kelihatannya gempal ya, larinya nggak kencang, tapi ternyata. Jadi kayak lahir kembali ya tahun ini ya. Setuju. Itu juga ada namanya kompetisi juga kan. Berhubungan MU membeli back kiri siapa itu namanya? Alex Telles. Nah, masuknya Alex Telles ini membuat persaingan lah di belakang back kiri. Ini langsung benar-benar seolah-olah menjadi Gareth Bale zaman dulu nih. Tapi oke lah, orang Sadio Mane aja setuju, bukan begitu Bung Sadio Mane? Sadio Mane. ini sponsorship sih. Mudah-mudahan Ngobrol Dunia Bola segera dapat sponsor. Oke, kita kunci 2 pemain rekomendasi karena MU akan dipastikan 100% win nih akan lawan Brunei dan clean sheet ya Mas Anda ya. Amin. Ya. Jadi Bruno dan Shaw akan silih berganti mendulang poin lah. MU menang ya. Betul. Nah, oke, kita lanjut ke laga selanjutnya yaitu ada laga Leeds lawan Liverpool. Wah, ini seru nih. Leeds kemarin habis menang lawan City ya kan dengan 10 pemain dan Liverpool juga kemarin menang dramatis ya di menit 90 TAA akhirnya bisa menambah gol atau menjadikan Liverpool menang nih. Dan berhubung juga Mas Danang juga mau pakai jersey Liverpool nih. Mas Danang adalah Sadio Mane yang menyamar. Oh gitu ya. Jadi gini. Ininya berapa? Bursanya ya? Bursanya satu. Liverpool diunggulkan 1. Diunggulkan ya? Ya. Oke. Setuju sih ya. Ini pas nih kelihatan karena memang Liverpool juara bertahan di EPL. Pasti di tiap pertandingan bursa akan selalu tinggi. Ditambah 1, 2, 3 pertandingan terakhir ya. Jadi menang terus nih Liverpool. Lagi naik, lagi balik performa. Lagi coba mulai balik. Coba mulai balik, betul. Tapi ya kalau kita lihat baru 1 minggu menang, oke lah, masih kebetulan. Tapi ini sudah 3 minggu menang. Game week 28 lawan Wolves, lalu berikutnya lawan Arsenal 0-3 menang dia. Lalu semalam lawan tim yang luar biasa sebenarnya. Aston Villa juga musim ini kan bagus ya. Jadi bisa menang gitu Liverpool. Pertahanan lumayan bagus lah ya. Betul, walaupun susah payah. Nah, artinya di sini mulai kelihatan nih Liverpool dominasinya ya. Memang namanya tim juara biasanya di musim berikutnya kalau misalnya yang lain banyak perubahan dia nggak banyak perubahan kan kita tahu ya Liverpool nggak banyak perubahan ya, apalagi banyak cedera ya. Cedera banget gitu ya. Jadi memang belum menemukan form di awal-awal dan di game week 30-28 ini udah mulai ketemu nih, oke, backnya siapa, penggantinya siapa gitu ya. Jadi kalau lihat dari sini bursanya 1 dengan Leeds yang juga lagi on fire sebenarnya. Game week 31 menang lawan City. Kita nggak ada yang nyangka gitu ya di kandang City. Lalu di sebelumnya juga menang lawan SAU walaupun susah-susah, gampang gitu. Sebelumnya juga menang lawan Fulham. Artinya udah 3 minggu berturut-turut ini Leeds selalu menang. Nah kalau Leeds selalu menang 3 minggu berturut-turut, tapi masih dikasih 1, bursanya kan aneh kalau kita lihat gitu ya secara nalar. Leeds jago kok masa dikasih 1 gitu kan. Jadi kalau lihat di sini saya ngejagoin Liverpool gitu. Nah untuk namanya kelihatannya ini akan banyak gol. Kenapa? Karena kita tahu Leeds di tiap pertandingannya ini lumayan bagus, banyak gol. At least ada 2 gol setiap pertandingannya. Dan kalau saya lihat kemarin itu Dallas itu 2 gol ya lawan City. Cuman memang lawan City ini semuanya counter attack, wajar Dallas bisa masukin. Tapi kalau misalnya pertandingan sebelumnya Dallas kurang, malah yang hidup adalah Rafinha atau Harrison. Nah, artinya nih nggak konsisten nih. Bamford juga golin di game week sebelumnya. Nah, ini nggak konsisten. Pemain mana yang sudah harus ambil dari Leeds. Cuman kalau Leeds ini saya nggak mau ngambil resiko. Saya ngambilnya adalah pemain Liverpoolnya. Siapa pemain Liverpoolnya? Udah pasti dong. Salah dan nggak jagoin diri sendiri. Mana lagi kurang? Mana bulan puasa? Egois sih. Kemarin lihat permainannya juga egois banget sih.
Kayaknya Oh iya. emang pengen dijual kelihatan ini, pengen pindah kelihatan yang mana kan udah banyak yang ngincar juga kan. Cuman kalau Tapi kondisi gini Mas Danang, di Liverpool sendiri kan ada harta tahta Diogo Jota nih yang itu yang harganya murah, terus kemudian poinnya juga lumayan banyak dibanding dengan Salah yang harganya selangit gitu kan. Mungkin nggak mau masukin Jota gitu. Kalau lawan tim besar, ini kan Leeds kita bisa bilang kan tim besar ya, karena memang on fire ya. Kelihatannya yang naik adalah pemain-pemain besar juga kalau saya ya melihatnya ya. Justru di sini nama Jota kurang kalau saya lihatnya. Kenapa? Karena Salah tuh selalu boom, ada aja peluangnya yang aneh-aneh bisa menjadi asis atau gol gitu. Aneh-aneh. Ditambah dia juga penalty taker kan. Jadi memang kita sampingin Jota dulu walaupun Salah mahal gitu ya. Kita coba dulu aja Salah gitu. Dan saya nggak ngelihat Jota jadi opsi saya. Jadi saya ngelihat adalah di sini TAA atau Andre Robertson gitu. Gimana Om Angga, ada masukan nggak kalau Andre Robertson? Kalau misalnya suruh pilih antara Robertson sama TAA, saya masih pilih TAA ya, karena belakangan dia TAA yang lebih on fire ya. TAA ya, oke. Harganya mirip-mirip kalau saya nggak salah ya. Harganya mirip-mirip ya. Beda 0,2 kalau nggak salah mahalan TAA. Iya, kayaknya belakangan TAA kayaknya lebih, maksudnya mulai naik lah. Kemarin kan kayaknya triggernya dia nggak dipanggil ke timnas tuh. Habis nggak dipanggil ke timnas dia malah on fire. Golin, asis ya kan. Benar. Tapi Andre Robertson juga semalam asis ya. Ke TAA. Asis ke TAA. Bayang itu sayap kiri ke sayap kanan tuh kan, gimana sih bola itu, Pak? Iya. Kalau disuruh saya pilih saya nggak ambil sih. Mahal banget backnya. Saya mendingan buat pemain tengah. Setuju. Terlalu mahal menurut saya. Setuju. Saya mendingan satu aja Salah ya. Oke. Setuju. Liverpool menang, Salah masuk. Kalau Salah setuju karena belakangan juga Salah mulai on fire ya, golin terus ya. Bisa kalau kayak gitu nggak ada remnya tuh Salah tuh kalau udah golin. Betul. Lanjut terus dia biasanya kalau udah sekali keran golnya dibuka terus-terusan. Duit kita masih banyak ya? Om Albana ya? Tambahin lagi sama Om Albana. Gimana? Saya pemain tengahnya udah mahal-mahal tuh. Siapa aja sih? Ada Bruno, Son, Salah, depannya adalah Lacazette, mahal-mahal. Harus ada korban satu nih pemain tengahnya nih. Gak apa-apa, nanti kita nego lagi aja. Siap. Lapana. Lanjut dulu. Next game. Om Albana, di mute. Sepertinya mute nih. Halo. Siap. Sorry. Oke. Jadi kita kunci Salah ya untuk pertandingan Leeds lawan Liverpool, tidak memakai pemain Leeds sama sekali ya ini ya. Karena pemain Leeds ini scatter ya, artinya ngacak, nggak selalu Bamford, nggak selalu Dallas, nggak selalu Rafinha, jadi agak susah nebaknya. Ya hoki-hokian lah, kalau buat cadangan sih silahkan gitu kan, tapi kalau buat intinya kayaknya nggak jaminan ya. Jadi kita skip Leeds dan kita akan terfokus kepada Akhi Salah nih yang bulan Ramadan ini tetap bermain bola. Dia request habis buka mainnya. Request habis buka. Oke. Jadi Mas Dana akan memprediksi Liverpool. Untuk prediksinya Mas? Menang. Liverpool menang tadi. Liverpool menang dan Salah akan kontribusi poin tinggi lah. Betul. Nah, oke. Kita lanjut ke laga Chelsea lawan Brighton nih Mas Angga nih. Nah, Chelsea diunggulkan 1 poin dan lawannya Brighton nih. Kita belum tahu nih hasil Brighton nanti karena kita ini tag-nya di hari Selasa ya. Di hari Senin ya, dan Brighton akan bermain di Selasa dini hari nanti nih. Jadi menurut Mas Angga, Chelsea dan lawan Brighton dengan odds Chelsea diunggulkan 1 poin akan berjalan seperti apa, Mas? Kalau menurut saya sih Chelsea ada potensi menang ya. Ada potensi menang kalau diunggulkan 1 poin. Cuma ya yang saya masih agak bingung sama Chelsea adalah siapa pencetak golnya nih. Karena saya lihat belum ada yang menonjol di lini depan atau depannya, tengah atau depannya gitu. Dan kayaknya Tuchel masih cari formula terbaik untuk lini depannya ya. Ya, saya juga terkejut kemarin Havertz bisa menjadi tiba-tiba 2 gol ya. Pulisic tiba-tiba golin. Dan dia diposisikan menjadi striker tunggal loh Havertz loh. Nah, kalau nggak salah ya,
Tuchel masih cari kayak formasi terbaik. Jadi walaupun saya yakin Chelsea ada potensi menang, saya ragu sih untuk milih pemain depan atau tengahnya dia. Saya lebih prefer justru pilih backnya ya, karena belakangan walaupun 2 game week terakhir itu Chelsea kebobolan, tapi sejak dipegang Tuchel mereka sering clean sheet. Ya. Saya mending kalau Chelsea itu pilih antara kiper atau backnya. Bagaimana Mas Danang? Kalau back sama kiper nih? 2 nama kalau back mungkin pertimbangan aja ya. Zoma sama satu lagi sang kapten. Ada yang tahu Aspi kapten ya? siapa? Tapi Thiago Silva bukan masih red card ya? Masih hukuman ya dia ya? Enggak. Aspi. Aspi ya? Iya, kapten Aspi ya. Sekarang Aspi setuju sih. Aspi setuju. Aspi selalu main. Backnya emang agak susah sih ya. Kemarin saya pasang Rudiger, tiba-tiba Rudiger di bench. Saya pasang 2, Rudiger dan Zoma. Zoma juga golin ya kemarin ya. Iya, Zoma ngegolin. Zoma golin, betul. Harga sih, kalau saya balik lagi kan ke harga ya, karena biasanya kalau tim saya yang cukup mahal-mahal tuh di tengah. Kalau back sih cari agak murah, makanya saya masukinnya Rudiger. Kayaknya Aspi sama Zoma cukup mahal deh. Aspi lumayan mahal sih untuk ukuran. Kalau nggak salah dia untuk hampir 6 ya, harganya hampir 6 ya. 5,9 kalau nggak salah. Ya, kan hampir 6 kan. Ya. Makanya saya ambil opsi Rudiger atau Zoma boleh deh. Cuma memang sejak dipegang Tuchel, Aspi main terus. Karena dulu sama Lampard jarang kan, lebih banyak main Reece James. Dan kapten dia, betul, setuju. Aspi sama Alonso. Yang Alonso balik lagi nih musim ini Alonso selalu dipasang sama Aspi. Itu dia. Masih rotasi juga itu, masih ada Chilwell kan soalnya. Chilwell juga bagus juga lah. Jadi agak susah sebenarnya. Paling aman ya memang paling aman Mendy atau ya Zoma deh. Kayaknya Zoma yang lebih main terus ya. Paling aman Mendy sih emang pasti main. Karena back memang masih rotasi kalau mereka setuju. Ada Christiansen juga, ya kan? Ada Rudiger. Christiansen kemarin tiba-tiba nggak dimainin. Jadi makanya tadi saya bilang saya jagoin Chelsea menang, tapi saya bingung milih pemainnya. Ini mirip-mirip kayak Pep nih. Iya, Tuchel doang yang tahu sama Tuhan. Iya. Ya, kita harus membaca isi kepalanya lewat zodiak, Mas. Ya? Soalnya cuma ya tadi ya, kalau kita ngeliat tadi bursa Chelsea diunggulkan, memang kalau tidak taruh pemain Chelsea agak sayang juga gitu. Karena ya tadi Chelsea punya potensi. Ya kalau ada tengah tapi ada satu opsi pemain yang selalu ada di 2 game week terakhir saya dan dia selalu poin, Mason Mount. Setuju, tengahnya cuman mahal. Itu udah mahal-mahal nih, kayaknya nggak dapet. Mount sih udah naiknya lumayan drastis sih. Coba kita lihat harganya. Kita lihat harganya ya. Mount itu kalau nggak salah harganya 7,2. Dulu kalau nggak salah 6 ya. Iya. 7,2. Atau masukin 2 pemain dulu, nanti kita acak terakhir ya. Siap. Mungkin satu nama Aspi ya tadi disebut ya. Atau Rudiger. Saya sih Mendy. Jangan Aspi deh. Saya mendingan kiper. Jaminan ini. Tapi kiper udah ada Patricio ya. Patricio aman ya kita ya. Mendy juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Mendy juga nggak apa-apa sih. Mendy sama Mount. Mendy sama Mount ya, kita Mendy sama Mount. Iya, cuma sayang pemain Chelsea. Dan Mount selalu dipercaya baik itu dari starter maupun dari bench. Poin terus. Saya pegang soalnya di 2 game week terakhir dan ada poin terus dia. Nah, jadi di sini Mas Angga udah kasih rekomendasi dari pertama adalah Son, kemudian ada ada banyak ya. Dan kok Mendy nih? Mendy Mon. Mendy Likesta. 1, 2. Jadi 3, 4, 5. Saya udah 5 ya. Ya kurang 2 lagi ya Mas. Tapi nggak apa-apa, kita save dulu Mas. Mas Danang nih irit-irit nih. Mungkin mau dikasih ledakan di match terakhir kali ini. Oke. Jadi menurut Mas Angga, laga Chelsea lawan Brighton akan dimenangkan Chelsea. Tapi skornya bisa besar nggak Mas kira-kira Mas? Susah, saya masih belum percaya ini serangnya Chelsea. Tapi ya 2 gol sih dapat harusnya ya. Karena sih jamin Chelsea dengan 2 gol dapat di sini 2. Mungkin 2-0 ya. 2-0 ya. Dan tapi Mon juga selalu kontribusi kan, baik itu assist ataupun scoring dia. Oke, kita save dulu Mon nih. Saya udah pilih
Saya udah pilih 6 pemain ya, berarti saya tinggal punya 1 jatah pemain lagi. Oh, di laga ini nanti di laga Villa ya. Iya betul ya. Ya. Oke, kita lanjut ke laga Spurs lawan Soton nih. Spurs double game week nih Mas Danang. Tadi Mas Angga sudah rekomendasi Son, atau apakah ada rekomendasi lain mungkin dari pemain Spurs atau pemain Southampton yang lain? Bursanya berapa? Bursanya? Kalau bursanya masih dikasih satu poin. Kalau 1 sih kayaknya pantas ya, karena memang Masih bisa menang ya? Masih bisa menang ya, Chelsea. Kayaknya bakal lebih dari 1 gol ya. Kalau kondisi seperti ini, walaupun nggak clean sheet sih kelihatannya, karena Soton juga lumayan berbahaya kondisinya, walaupun dia baru ntar malam ya mainnya di game. Ya. Ini di game week sebelumnya kan dia bisa jebolin 3 tuh lawan Burnley. Artinya ada peluang Soton ini kebales. Kalau saya ngeliat sih ini bakal bisa 3 gol ya, 2-1 ataupun 3-2 ataupun 3-1 ini mungkin, sangat mungkin. Tapi kebobolan ya maksudnya ya? Tapi kebobolan, jadi kebobolan. Tapi memang depannya kayaknya ditambah dengan dia double game week sih, kayaknya harusnya Kane masuk. Kan bisa jadi triple captain di sini Spurs dengan Kane-nya ya, karena memang kalau misalnya Soton-nya juga produktif, Spurs-nya juga produktif, dan kita tahu Soton ini karakternya ini senang ngurung lawan. Iya betul. Untuk klub yang ini tertentu dong. Kalau klub City malah dikurung gantian loh. Kalau Hotspur kan kita tahu karakternya counter attack. Mourinho kasih gitu. Jadi kesenangannya Spurs tuh gitu. Jadi dia defend taunya kecepatannya kebobol. Walaupun kan akhir-akhir ini jadi false number 9 gitu. Iya betul. Jadi Son sama Mourinho. Servisnya Son ya. Benar. Servisnya Son atau kebalik ke Bale juga kan. Tapi kalau lihat dari sini sih Soton memang banyak yang bisa dipercaya. Ada Redmond, Ings ya, Walcott juga bisa masuk ya. Ward-Prowse juga sebagai striker ya. Nah itu mungkin bisa masuk ke dalam pemain yang kita cukupin uangnya nih buat satu kan. Cuman kalau buat jagoannya saya dengan Spurs dengan Kane itu dulu satu. Jadi Spurs menang lebih dari bisa Spurs bisa golin 2 ataupun 3, tapi dibalas sama Soton. Ada peluang sih kalau kita mau ngambil pemain Soton juga, karena memang di sini Soton ini bukan karakter tim yang defense, dia karakter yang bilang nyerangnya juga lumayan, kanan kirinya ini, walaupun dia kebobolan juga gitu. Oke, jadi menurut Mas Danang satu pemain tersebut adalah Kane. Dari saya Kane. Kalau Sotonnya kalau boleh milih, Ward-Prowse harganya berapa ya sekarang? Ward-Prowse sudah penuh ya? Tengahnya udah penuh. Ken aja. Mungkin Dani, Ings terlalu mahal ya. Ings mahal. Nanti depannya ini udah super, ini timnya mahal semua itu. Ya ini sisa tinggal kita cari dana sisa 18 buat 4 defender dan 1 striker. Dapat sih kalau kita cari 1 Vidra gitu misal. Depannya punya 1 lagi kuncian, tapi ntar deh game berikutnya. Oke. Jadi menurut Mas Danang Spurs akan menang tapi kebobolan. Ya. Tapi untuk scoring point dari Spurs tetap larinya arahnya ke Kane, karena Kane juga double game week. Betul. Kane harus masuk sih karena double game week ya. Betul. Ya. Son Kane harus happen nih. Wah, itu buat para manajer perlu dicatat. Mas Danang merekomendasikan Kane menjadi triple captain dari game week 32 nih. Oke. Ini bakal masang triple captain Kane. Waduh. Kira-kira bisa live dari grup nggak ya? Ketahuan ini. Oke. Dan Spurs juga kan sebenarnya sedang angin-anginan juga nih ya. Kemarin abis menang terus kalah lagi, abis menang kalah lagi gitu ya. Lagi angin-anginan ya. Soton juga peluangnya untuk keluar dari zona papan bawah juga cukup tinggi lah. Jadi mungkin ya laga ini kan sangat menarik ya, karena dua klub ini saring
saling jual beli serangan juga kan, ditambah juga ada Minamino di Soton, otomatis ini akan jadi pertarungan yang menarik nih gitu. Mungkin di game week 32 ya Spurs lawan Soton sih mungkin yang akan seru sih kalau menurut saya nih ya kan, sebagai penikmat ya kan. Oke. Jangan lupa Harry Kane top skor, masalah. Oh iya, sekarang juga Harry Kane juga top skor Liga Inggris ya, otomatis kesempatan buat ninggalin sebenarnya. Iya, betul. Oke, kita save dulu untuk Harry Kane. Mudah-mudahan sih masih bisa cukup uangnya, karena kan sisanya kita hanya cari back yang harga 4 gitu kan, misalkan kayak Neko Williams gitu, Neko Williams, sorry. Aduh. Williams. Oke, kita memang edit kita mesti rombak sih, tapi ya oke lanjut dulu deh. Oke lah, kita sisanya kita bisa lah, karena kan kalian berdua juga sudah expert juga lah, jadi tutup mata aja, oh kurang ini gitu misalkan. Kita lanjut ke laga Aston Villa lawan Manchester City nih, Mas Angga. Bursanya masih sama, ini agak menarik sih di game week 32 sih, yang dimana banyak odds atau bursa yang ngasih satu untuk unggulan nih. City kembali lagi diunggulkan 1 angka lawan Aston Villa nih Mas Angga nih. Ini banyak sekali nih di game week 32, menarik sih nih. Ini siapa yang akan menjadi tumbal atau sebaliknya? Sebetulnya saya lihat ini kalau City diunggulin sih wajar ya, tapi kalau cuman diunggulin 1 poin tuh menurut saya agak aneh gitu loh. Kenapa? Walaupun kekecilan ya, tanpa maksudnya mengecilkan Aston Villa ya, biar gimana City itu adalah tim yang sangat superior gitu. Kalau baik di Liga Inggris dan Spanyol, Liga Champion ya. Liga Champion, betul. Dengan ya kita tahu kualitas tim City seperti apa. Ya terlepas dari Pep rotationnya itu, tapi menurut saya sih kekecilan ya kalau misalnya dikasih 1 gitu, diunggulkan 1 poin. Menarik nih, saya juga agak sulit prediksinya sih, cuma ya kalau dari feeling saya, kalau saya baca bursa, kayaknya City nggak menang nih. Bukan karena saya fans MU ya, bukan karena saya fans MU ya, kayaknya City nggak menang nih. Ini nggak ada keterkaitan ya, nggak ada keterkaitan rival ya, enggak ya? Karena sama aja, kalau dia 1-2-5 mungkin saya bisa jagoin City menang, tapi kalau cuma 1 ini saya ragu nih. Tapi kira-kira clean sheet nggak? Dua-duanya tim yang sama-sama nyerang ya, lini serangnya cukup lumayan gitu. Cukup lumayan, dan defendernya juga dua tim ini terbilang cukup lumayan, cukup bagus lah. Kalau bukan ya, lumayan lagi, bagus. Villa dan juga Villa defense-nya juga cukup bagus gitu. Karena di tim saya ada 2 pemain Villa. Satu yang pasti kiper Martinez, kita tahu dia cukup banyak dapat bonus poin di musim ini. Satu lagi Target, cuma Target belakangan tuh hampir nggak ada kontribusi asisnya tuh. Iya. Malah kita lihat Metikes ya. Metikes malah lumayan ini maju bantu serangan dan kasih poin. Tapi Target masih ada di tim saya karena harganya juga murah sih. Jadi untuk laga Villa City kan Mas Angga punya 1 pemain sisa nih. Kira-kira saya. Iya, sisa 1 poin. Tadi Mas Angga menjagokan Villa ya, yang akan menahan gempuran City nih, karena City diprediksi tidak akan menang malah gitu. City bisa golin nggak ya? Saya jadi ragu nih antara backnya Villa atau saya masukin Watkins ya. Mahal. Watkins murah kan? Masih murah kan? Watkins murah. Untuk cadangan kita bisa masukkan. Iya. Gimana? Kalau back sih saya antara Target atau Metikes, mana yang lebih murah aja deh. Karena Target juga belakangan kontribusi asisnya hampir minim sekali ya. Tapi gini sih Mas Angga. Jadi kalau di Liga Inggris kadang kita sudah memprediksi bahwasanya tim ini pasti akan clean sheet, itu malah kebobolan. Bahkan yang tim yang tidak terduga, misalkan mungkin Villa lawan City gitu ya, yang diunggulkan mungkin City gitu. Wah, malah Villa nih bisa clean sheet gitu. Atau mungkin target kita masukkan di skema boleh. 32. Saya sih Target ini memang jadi jagoan saya sih, selalu ada di tim saya. Target boleh masuk. Oke, kita masukkan ya. Barangkali nanti kan kita akan atur kembali bagaimana formasi ideal atau silakan. Sisanya Om Danang.
starting lineup ya. Woi, PR Mas Danang banyak sekali nih, ada sekitar nggak nyumbang 7 pemain. Harus cukup ya duitnya ya. Bisa 13 poin. Nah, di laga terakhir ini akan ada laga Leicester lawan West Brom, Mas. Bursa dan Os mengunggulkan Leicester 1/4. Jadi menurut Mas, ini seru banget sih gimmick 3-2. Jujur seru banget karena kebanyakan satu loh. Paling besar di sini hanya MU tadi. Ya, jadi MU yang salah loh. Jadi mikir. Ya, kita akan berdiskusi setelah ini. Mungkin tapi tunggu dulu kita tunggu ya analisa dari Mas Danang nih di Leicester lawan West Brom. Gimana? Keleci. Ya, saya setuju. Memang kalau kita lihat di beberapa pertandingan terakhir, ya satu nama kita harus akuin, Leicester itu dia punya striker yang lagi on fire. Semalam golin juga si Ian Nature ya. Terus di minggu sebelumnya juga, walaupun nggak golin lawan City, ya kita tahu lah City kualitasnya seperti apa. Tapi kalau kita mundur lagi di game week sebelumnya, itu si Ian Nature itu golin lagi, hat-trick malah lawan SAU. Lawan Sheffield United. Artinya di sini udah nggak ragu untuk strikernya itu Ian Nature kita harus masukin. Untuk lawannya WBA memang dia bom waktu ya, karena memang tim ini di atas kertas pasti kalah sama Leicester, tapi bukan nggak mungkin yang tadi namanya FPL ini yang kita bilang bakal menang banyak dan clean sheet malah kebalikan gitu. Mungkin biasa kita masukin WBA ini adalah back-backnya gitu ya, back-backnya, atau kita ngambil backnya Leicester karena kan kita tinggal sisa 1 striker sama 3 back gitu ya. Artinya kita perlu 1 striker, kita masukin aja dulu si Henacho, lalu backnya setelah ini game terakhir ya berarti ya Leicester lawan ya, game terakhir. Oke, kalau game sisanya adalah 7,2 Mas. 7,2 buat 3 pemain, Masya Allah. Nggak mungkin. Mungkin ya, harus cukup, pokoknya nggak mau tahu. Harus ada yang dikorbankan ya, antara mungkin Kane, Son, Salah atau Fernandes. Tapi kita nggak apa-apa dulu, kita masukkan 1 pemain lagi dari back. Rekomendasi dari tadi Mas Danang sebut siapa Mas? Kalau untuk back saya kayaknya milih pemain Leicester ya di sini ya. Untuk pemain Leicester lawan WBA sepertinya yang harganya lumayan. Fofana berapa ya? Fofana berapa ya? Sebentar. Fofana atau Danny Evans? Tapi kayaknya kalau nggak salah memang Leicester ini cukup lumayan mahal sih untuk defense-nya. Ya 5 sih ya, sosok lah. Sosok sih Fofana. Terus 1 lagi adalah 2 lagi ya. Aduh, kayaknya banyak banget. Mungkin ada rekomendasi. Ini kita mesti korbanin sih. Ya. Kita mesti korbanin. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke sisa pemainnya, jadi tadi menurut Mas Danang Leicester West Brom ini akan Leicester menang. Ya. Dan clean sheet atau enggak, clean sheet sih enggak karena WB. Tapi pemasukan Fofana tuh. Ya nggak masalah, artinya kan ada Fofana kalau nggak salah lebih ke arah wing ya. Wingback. Ada potensi. Ya dia lawan Sheffield juga pernah sempat ngegolin juga sih. Iya, artinya ini ada kalau saya ngeliat ya, kita kan perlu nama dengan harga murah ya, kayaknya yang pantas nih Fofana. Ditambah lawannya adalah WBA yang kita tahu naik turun lah kalau WBA di sini. Dia menang lawan Chelsea kemarin karena dapat red card aja lawannya kan. Tapi selebihnya kayaknya biasa-biasa aja di statistik WBA. Kayaknya masukin Fofana untuk backnya gitu. Cuman dua lagi saya nggak bisa ngambil di Leicester, mungkinnya harus ngambil di tim lain yang harganya kompetitif. Lebih murah. Kayaknya harus dibongkar sih. Harus dibongkar ya, nggak dapat ini. Siapa yang mau kita buang? Kalau sebelum kita buang mungkin ini dibuang dulu atau kita pilih dulu nih enaknya? Kayaknya buang dulu deh. Karena kalau dulu karena nggak bakal masuk. Ini sisa berapa uang? Okay. Sisa 2 perak. Sedih. Di sini mungkin ada yang double nih kayak Saul Fernandes, Son Kane gitu. Mungkin kalau opsi pendapat saya nih mungkin dari 2 itu atau Salah mungkin atau Lacazette gitu. Karena kan kita nggak mungkin memainkan 3 striker gitu. Di samping kita punya pemain tengah yang elit nih. Bisa dibilang elit ya ini ya. Kalau saya sih kalau boleh saran ya,
Son Ken karena mereka double game week sebaiknya jangan dibongkar. Terus kalau kita yakin MU menang, Om Danang yakin menang nggak? Bruno kayaknya udah jaminan nama. Jadi kalah di sama Jota, walaupun saya yakin salah bisa kontribusi. Cuman selisih harganya lumayan jauh ya. Ya. Gimana Mas Danang? Apakah rela nih? Itu lawan Leeds ya. Atau salah digantikan dengan back nih mungkin. Kan cukup produktif juga nih, terhitung back sayapnya. Salah walaupun back tengahnya hancur-hancuran lah ya kalau kata Coach Justin ya. Tapi Leeds itu ini loh. Leeds kalau lawan tim besar motivasinya kalau saya lihat beda ya. Dia bagus-bagus malah skornya kalau lawan tim besar mungkin bisa dilihat dari statistiknya. Dan ya contoh lah kemarin dikurung sama City aja bisa ngebalikin gitu. Jadi kayaknya kalau masang back full kayaknya bahaya, akan kebobolan yang pasti nggak dapat clean sheet. Saya lebih prefer untuk back mungkin main Hotspur juga karena double game week gitu ya. Kita cari yang murah aja. Atau gini nih, karena ini kita sisa 2 pemain, mungkin dari salah satu dari kalian nanti akan mengorbankan 1 pemain nih. Boleh. Nah kita ya biar boleh fair ya. Ya. Kalau dari Mas Danang nih kira-kira yang mau akan dikorbankan siapa nih? Saya nggak mau ngorbanin strikernya karena Lacazette jaminan poin. Nacho lagi on fire, Ken double game week. Itu nggak akan saya korbankan. Oke. Terus jadi Fofana, Lingard juga nggak mungkin karena memang on fire banget nih orang ya. Sisa Fofana dong. Sisa Fofana. Salah ya? Nah, salah dengan saya lepas. Salah ya, oke. Kalau salah dilepas bisa dapat 2 back ini. Harganya kan lumayan. Oke, nggak apa-apa. Salah ganti KDB. Beli mahal lagi dong. Enggak. Oke, kalau dari Mas Angga siapa nih Mas kira-kira kalau dari ini nih yang tadi dipilih? Pemain saya soalnya murah-murah, yang mahal cuma si Bruno sama Son ya. Dosen kayak ya kan gue ya tadi. Mungkin Mon dulu kali, Mon atau Mon bagus sih, harganya juga nggak mahal. Ini sisa kita berapa Mon? Tapi kita setelah menjual Salah 14 buat 3 orang. 14 bagi 3. Pasti masih harus korbanin nggak? Atau Om Danang mau cari dulu gantinya Salah siapa? Mendingan bisa kalkulasi lagi. Mendingan masang back dulu. Mendingan cari back. Oh, Mas Danang mau replace siapa? di back Liverpool nggak deh? Philips Liverpool yang murah Philips. Ya, coba Philips ya. Philips 4, naik 1 poin. Padahal kemarin kebobolan. 4,1? Iya. Oke, saya 1 itu masukin. Tapi dia udah main terus ya. Tapi buat cadangan sih ya. Dallas gimana? Buat cadangan doang, Bu. Dallas sih oke sih. Cuman Dallas kan bukan harganya mahal ya. Iya, Dallas udah lumayan mahal sih. Dulu sih beli Dallas masih di bawah 5, nggak tahu sekarang. Kalau Lorente sih murah. Dallas berapa? Dallas sudah 51 sih. Oh, dia murah juga sih. Masih dapat ya, sudah seharga level Saul lah Dallas. Oke. Kalau Dallas masuknya oke, coba. Oke ya, kita masukin Dallas dulu ya. Setuju sama enggak ya? Oke, siap, setuju. Jadi kita sisa 5,5 nih. 5,5 Aduh. untuk midfielder. Kalau nggak salah ada Neto. Kalau nggak salah ya. Tadi tampung Neto. Sorry. Neves kalau Neves sama Soucek nih. Oh, Soucek ya. Sudah lama sekali, dan Pereira. Ada 3 pemain yang boleh juga. Saya setuju Soucek. Karena tadi kan saya masang kayaknya. Oh iya, Lingard ya. Iya. That's kayaknya baru boleh juga kan. Oke, kita keep di Soucek ya. Jadi kita sudah lengkap untuk formasi Dream Game Week 32. Kita save dulu, dan nanti kita juga akan susun untuk formasi terbaik yang akan diturunkan. Oke nih, kira-kira dari pemain yang sudah tertera di sini, kira-kira yang akan menjadi starting line up dari posisi kiper ada Mendy dan Patricio nih. Dari Mas Angga dan Mas Danang, kasih suggest di siapa nih kira-kira? Gimana? Untuk posisi starting line up-nya nih, yang cadangan siapa, yang akan main siapa? Saya Mendy deh. Mas Danang? Antara Mendy atau Patricio?
Iya, Iya. ini kan tinggal 2. Kita Patricio. kerucutkan kembali. Wah, ini kok jadi berdua? Sheffield soalnya kalau iya. Sheffield ya. Chelsea lawan Brighton kan? Chelsea lawan Brighton dan Brighton ngeri Patricio juga. lawan Sheffield sih. Ya, barangkali Sheffield juga kecolok ngegolin juga sih. Bisa jadi, benar. Iya. Bisa jadi. Sheffield Cuman- kalau udah dipandang sebelah mata bisa tiba-tiba ngegolin. Iya sih. Iya. Sheffield ya. Semalam Jadi siapa? Sheffield kalah 3-0. Sebelumnya golin lawan Bobolan 2. Tapi gol. Lihat contekan ya. Ya contekan dulu kita. Sebelumnya Mbak dihabisin. Kayaknya sih agak susah nih Sheffield golnya. Lebih banyak blanknya ya Sheffield ya. Kalau Sheffield sih udah kayak nggak Ini serangnya sih emang jelek banget sih. Sheffield, Newcastle itu udah jelek banget ini serang sama draft back-nya. Tapi Newcastle 2 game terakhir naik. Newcastle ini 2 game Kalau terakhir. Sheffield kan saya Sheffield punya doang satu yang nggak ada nama kemajuan ya. back. Gimana? Sheffield dong yang nggak ada Iya, kemajuan. Sheffield doang. Brighton itu ini Chelsea lawan Brighton kan. Jadi sempat lawan Leicester di golin si Brighton itu. Lawan Ada Welbeck, ada Trossard, iya sih. betul, lawan Southampton dia golin 2 malah menang. Terus lawan Newcastle dia golin 3 menang juga gitu. Nih kita lihat Malam, juga nanti ya. game week nanti 30 lawan MU golin juga di kandang MU. Artinya kan sebenarnya potensi golnya ada di si Brighton. Dia punya Trossard, punya Welbeck gitu kan. Jadi kalau saya sih lebih mirip ke Patricio ya. Amannya. Gimana, Mas Aga? Merelakan Oke. kah Saya, yang di saya ikut aja karena dua-duanya pilihan saya kok kipernya. Oke, Oh, gitu. Patricio, oke. Oke, kita naikkan ya Patricio menjadi kiper utama. Nah, di sini dari Mas Danang sama Mas Angga ini punya favorit formasi nggak? 3 back kah, 4 back kah, atau 5 back kah gitu? Saya biasanya sih 3-5-2. 3-5. Karena Oh, Mas pemain Danang? tengah poinnya lebih gede. Oke. Kalau lihat dari apa namanya game week yang tadi udah kita bahas, kelihatannya bakal banyak gol ya di game week ini ya. Jadi 3-4-3 aja sih. 3-5-2 ya? 3-4-3 kalau saya. Oh, 3-4-3. Iya 3-4-3. Kalau ngelihat tim ini saya setuju juga 3-4-3. Oke, 3-4-3 Gojek ya. di cadangan. Oke, kita save dulu lah. Nah, di sini dari back dulu. Gojek yang cadangan. Oke, dari back dulu di sini ada nama-nama seperti Dallas, Saul, Fofana, Phillips, dan Matt Target. Nah, kira-kira yang akan jadi starting di sini 3 back di sini siapa nih? Saul mungkin udah pasti ya, karena harganya juga mahal juga kan, terhitung mahal. Sama Fofana kayaknya oke, sama Fofana oke. Dallas mungkin yang akan diganti oleh Phillips atau Dallas kalau ini belum berlawanan ketemu. Oh iya. Kalau Phillips. Dallas itu sebenarnya menarik karena kadang Bielsa pasang dia di belakangnya Bamford. Setuju. Dallas tuh aktualnya malah di tengah ke depan loh, setuju. Oh gitu ya. Makanya kebobolan, kelar clean sheet-nya. Iya. Tapi perlu diingat juga kipernya Leeds juga cukup lumayan lah. Maksudnya ya nggak jelek-jelek banget lah gitu. Iya, tapi Liverpool kita ingat lagi naik nih. Pilihan yang sulit Mencoba tuh. naik, lagi mencoba naik. Kalau saya jujur bingung sih, Tapi saya setuju Dallas. Kenapa? Ya kita lihat aja ketemu City, kemarin bisa ada nonton kan lawan City kan kita 2 gol betul. kondisi Ya, itu dikurung sepanjang pertandingan. Mungkin kalau lihat ball position mungkin bisa di atas 60% itu sih. Dan dia 17 poin loh. 17 poin. Iya, itu dia. Ya karena dia posisi aslinya back kan, cuma Ya, dipasang ya, jadi ya. false 9. Bamford ditarik kan, jadi dia false 9 kemarin. Iya. Saya setuju Dallas sih. Nggak apa-apa lah, Dallas, Liverpool nggak takut. Oke ya. Nggak gentar ya lawan Salah Lawan nanti. ini, lawan ini nggak takut nih, lawan ini. Weh, Salah sudah dicabut nih. Sudah dicabut mantranya oleh Mas Ya. Danang. Ya, Dallas kita udah siapkan untuk bertarung melawan Liverpool. Oke, kita punya 3 back yaitu Dallas, Saul, dan Fofana. Dan kita tadi juga sepakat memakai formasi 3-4-3. Jadi kita pilih 4 central midfielder. Di sini ada Son, Lingard, Mon, Fernandes, dan Soucek. Jadi siapa yang akan jadi cadangan? Cek Ben. Kalau Mas Angga, Pak, Soucek. Kalau Mas Danang? cek bin 1. Setuju. Ben 1 ya. Oke, kita geser ke sini. Jadi kita punya Son, Lingard, dan Mon dan Fernandes. Dan di sini ada 4.
pemain tengah yang terbilang mewah dan masing-masing dari pemain tersebut banyak potensial poinnya juga. Nah, kita sisa 3 nggak tanpa harus memilih, sudah disajikan adalah Lacazette, Ken dan Ike Nacho. ini pemain Keleci luar biasa. Oke, di sini di tiap ngobrol dunia bola edisi FPL ini kan biasanya masing-masing dari bintang tamu mengajukan satu super kapitan, rekomen super kapitan nih. Jadi kalau dari Mas Danang dulu deh. Mas Danang dulu, super kapitan siapa nih, Mas? Tadi sebut tadi sama dia. Triple kaptennya siapa? Triple kapten saya Ken. Ken ya. Oke. Walaupun di sini saya potensinya tetap di striker ya. Lacazette sama Iheanacho nih kayaknya potensi juga. Teman-teman karena kelebihannya si Spurs double game week ya udah kita ambil di situ aja, nggak ambil di situ lagi. Lumayan kan, main aja udah dapat 2 poin. Daripada mempasang pemain City ya. Oh, beda lagi kita ada pemain City loh. Ini apa karena patah hati kan? Melihat apa namanya? Rotasi mahal. Mahal dan udah pemainnya mahal, dirotasi, masang 3 pemain nggak ada yang dipasang sama Pep. Saya kalau sebagai bintang tamu sudah langsung roasting Pep ini. saya sebagai host di sini. Jadi saya harus bersikap fair. Oke, Mas Danang. Oke, jadi kita pilihan dari Mas Danang untuk super kapiten game week 32 adalah Ken, dan Mas Danang sangat yakin, kan sangat-sangatnya ada 3 kali karena Ken akan di triple captain kan buat para manajer FPL yang belum triple captain kan, mungkin Ken bisa jadi bisa jadi pilihan. Dan tentunya kalau misalkan blank, nggak, kayaknya sih susah lah ya, minimal 4 poin karena main doang kan 2. Jadi kali 2 48 minimal. Jadi 4 poin bisa dipegang lah. Tapi kayaknya enggak lah. Ken pasti akan kontribusi penuh lah. Di situ juga di samping dia selain kapten juga dia set piece dan penalti juga. Penalti kicker. Ditambah semalam blank. Oh, jadi blank dia poin. Oke. Biasanya habis blank. Oke, Ken ya, Mas. Oke, kita pasti poin sih. Mas Angga, kalau Mas Angga sebenarnya di antara 2 pemain Spurs ini oke, cuma ya biasa saya kecenderungan saya memang di pemain tengah ya. Jadi saya pilih Son karena Son kalau golin golnya 5. Bukan Bruno. Karena double game week sih. Oke. Jadi kalau Mas Angga Son, kalau Mas Danang adalah Ken. Nah, ini saya nggak pilih Son. Kenapa? Son semalam hampir meninggal tuh habis ditampar sama McTominay. You roasting lah, Son. Kayaknya. Iya, langsung diganti ya. Ya, bisa bermain bisa enggak ya jadinya besok ya. Golin dia, habis ditampol dia golin. Iya, cuman kayaknya ya bisa dua-duanya sih oke sih. Son juga oke. Bener tuh. Iya, sama. Kita juga bilang tadi dia pemain tengah, kalau gol itu lebih besar. Tapi peluang golnya memang Son lebih besar, apalagi Son sedang diincar tim-tim besar ya, otomatis mendekati akhir musim, otomatis Son pasti akan kembali ke performa awal nih, ketika kita tahu kan Spurs dulu hat-trick, 2 kali hat-trick ya. Ini ya bikin heboh ya lihat duet antara Son Ken. Kita sangat menantikan nih. Barangkali memang 2 pemain ini akan kembali ke performa yang benar-benar on the track di awal tuh. Oke, ada Mas Angga, ada Son, dan Mas Danang ada Ken. Di sini kan biasanya saya yang sebagai host akan memilih dari 2 super kapiten rekomen nih, dan semuanya juga bagus semua. Tapi kalau menurut saya lebih cenderung ke Ken nih, karena dia ada potensi buat penalti gitu. Di samping itu juga kan Ken benar-benar dia lagi pengen ngejar top score Liga Inggris nih. Top score. Ditambah oke aja. Son itu udah lama. Apa ya? Saya pilih Ken ya. Boleh. Oke, karena buat saya dua-duanya nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya. Karena mereka punya double game week. Iya, betul. Oke. Kita sudah di ujung
di ujung Cukup ya uangnya ya? Iya dong. Keren Kita nih, sudah cukup. keren nih. Ini boleh di save, nanti boleh bisa jadi acuan buat para manajer FPL yang sedang mencari referensi. Oke, saya terima kasih buat Mas Danang dan Mas Angga sudah hadir di podcast Ngobrol Dunia Bola. Jangan kapok-kapok nih buat ngomongin bola. Thank you, tetap sehat, dan buat para manajer yang mendengarkan di sana juga sudah memasuki bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, dari saya sekian dan sampai jumpa lagi di podcast Ngobrol Dunia Bola. Mungkin kita akan ngobrolin bola yang lainnya, tapi FPL kita tidak akan ketinggalan. Sampai jumpa.